Shalom brother and sister dimanapun berada saat ini. Jumpa lagi dengan saya dalam video kali ini. Selamat menyaksikan dari awal sampai akhir. Mohon jangan di skip ya. Tuhan Yesus memberkati. Saudara sekalian, apa kabar? Apa kabar semuanya? Ya, kita kembali lagi live streaming bersaksi disuruh sama Bapak Yahweh semesta Elohim untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Dan di sini saudara, bukan atas kemauan kami, tapi atas kemauan Bapak yang di surga. Dan di sini saudara, ya banyak mungkin Bapak ingin bersuara atau tidak, itu terserah Bapak. Dan di sini kita hanya menaati. Kalau kita bersaksi, kalau enggak ya enggak saudara. Dan di sini ya saya ingin menyampaikan tentang pengetahuan saya yang tadi saudara tadi, bahwa apa itu dia lalu saudara apa ya, kakak dulu ya, lupa aku. Shalom Dumora Agustina, sama namanya sama kayak mama saya. Iya, jadi pengatarnya itu deh yang tentang banyak orang kelaparan. Oh iya, pengatar saya itu tentang kelaparan ya saudara, tentang dimana kelaparan di situ sama kembali lagi sama siapa itu, sama si Yusuf ya yang dibuang kan. Di situ juga Mesir kelaparan ya saudara. Makanya dari itu ada kelaparan, nanti akan ada sesulit ke ekonomi, air sulit, semuanya sulit saudara di situ. Nah disitulah diuji para manusia, apakah mereka menyalahkan Tuhan, apakah mereka tetap mencari Tuhan, apakah tidak. Soalnya kan kebanyakan manusia lebih mementingkan sendiri dibandingkan Tuhan ya saudara, kebanyakan manusia. Jadi seperti itu saudara. Makanya saat ini kita harus ini saudara, bertobat sungguh-sungguh, cari perkenanan Tuhan. Dan juga saudara, jikalau ada selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Jadi kalau ada misalkan sesuatu pencobaan atau apa, ya kita harus tahan uji saudara. Baik itu misalkan kita kelaparan, ya jangan kita meninggalkan Tuhan hanya karena mementingkan perut sendiri saudara. Itu nggak boleh ya saudara. Sebenarnya Tuhan kita itu kaya, tapi ya ada timingnya ya, pas dikasih, kalau enggak ya enggak. Jadi kayak kita tuh harus mengandalkan Tuhan dalam segala hal saudara. Dan juga saudara, apa lagi ya, oh ya saudara, jadi kan kita jadi itu saudara, di gereja kita pun nggak menerima kita ya, bahwa kita itu bersaksi seperti ini ya saudara, seperti ini. Jadi ya banyak sekali yang penolakan, tapi ya tetap dibilang sama Bapak Yesus bahwa siapapun yang menghina kamu, menganiaya kamu, ampuni saja, doakan saja ya. Dari komentar, dari omongan orang, semuanya kita dapat masing-masing saudara. Tapi di situ Tuhan dari melalui perkataan orang itu supaya kita mengetahui bahwa kita itu nggak boleh sombong dengan apa yang kita punya. Kita nggak boleh sombong saudara, tapi melainkan kita harus rendah hati, menundukkan diri, walaupun apa yang kita punya itu ya bukan hasil kerja keras kita, melainkan Bapa yang mengasihi semuanya itu saudara. Makanya dari segala sesuatu kita harus belajar mengucap syukur, karena kan seperti tertulis, mengucap syukurlah dalam segala hal. Mengucap syukur itu yang paling susah ya, saya bilang paling susah ya, karena saat sakit kita kan terkadang saat sakit, kok Tuhan, kok aku seperti ini, aku kan sudah melayani Engkau, kenapa Kau mengasih penyakit kepadaku? Pasti banyak manusia seperti itu ya. Tapi kita balik lagi, kita harus mengucap syukur, baik itu dalam kesulitan, baik dalam kesusahan, baik dalam kesenangan, kegembiraan, semuanya kita harus mengucap syukur. Jangan hanya kesenangan doang kita mengucap syukur, tapi saat kesusahan pun kita harus mengucap syukur, karena dari kesusahan dan kelemahan kita akan melihat kuasa Tuhan. Dan dari masalah itu kita pun menjadi ya balik lagi next level saudara, dimana sekarang dibutuhkan kepekaan lebih lagi ya. Saya juga belajar untuk melatih kepekaan. Kita semua yang di muka bumi ini, tanpa kepekaan kita nggak bisa mendengar suara sangkakala saudara, karena dari telinga kan harus peka ya saudara, mendengar suara sangkakala. Kalau nggak
kalau nggak dengar suara sakakala berarti artinya tertinggal, saudara. Dan si Carlos pun jadi rohnya Carlos itu udah dibuang, diganti rohnya si Lucifer. Jadi dia itu udah bangkit, dia udah bangkit, jadi udah bangkit, udah memerintah lah di alam roh itu. Dia udah menjalankan rencana dia, apa yang dia mau gitu, saudara. Dan Tuhan pun gak ikut campur pas saat antikris datang. Tuhan sudah tidak ikut campur lagi, Tuhan sudah tidak menolong manusia lagi. Walaupun manusia meneteskan darah, walaupun manusia berseru-seru sama Tuhan, Tuhan menulikan pendengarannya. Tuhan tidak menatap lagi bumi orang-orang yang tertinggal itu, karena bagi Tuhan kesudahannya sudah selesai dan segala sesuatu sudah selesai, baik di alam roh sudah selesai ya, saudara, tinggal di dunia nyata. Karena Tuhan pun sudah tidak peduli kepada orang-orang yang tertinggal. Tapi balik lagi, pas tertinggal hanya 0,5% yang selamat ya, saudara. 0,5% itu yang berarti sangat-sangat sedikit sekali, saudara, karena 1% itu lumayan banyak lah ya. 0,5 lah, 0,5 itu secara dunia sedikit ya, saudara. Apalagi kalau pengangkatan kan banyak yang terpanggil, sedikit yang dipilih. Jadi semuanya itu di atas kursi itu saya. Tuhan yang memilih kita. Jadi kalau kita bertahan itu karena kemurahan Tuhan, kalau enggak ya sudah, saudara, itu nggak bisa menyalahkan Tuhan. Makanya kita harus mempersiapkan diri baik secara jasmani maupun rohani ya, saudara. Kalau misalkan, makanya sekarang ini kita harus banyak bertobat, merendahkan diri, bertekuk lutut, mengakui dosa, membaca firman, membayar harga, berpuasa. Semuanya kita lakukan untuk kemuliaan Tuhan, bukan untuk mendapat pujian dari manusia. Jikalau kita memberi ya kita nggak memberi tangan kanan, tangan kiri sembunyi kan, ya kan, kayak ya seperti itu ya, saudara. Jadi jangan mau dipuji orang. Jadi kita pun kayak, makanya kita, saudara, nggak terlalu melihat komentar, karena kan komentar kalian itu kan memuji-muji ya, saudara. Tapi kita itu nggak terlalu membaca komentar, nggak dibolehkan bapak lah, bukan nggak dibolehkan juga sih. Jadi kayak membaca tapi jangan terlalu meninggikan diri gitu, saudara. Jadi saya pun ngeri, saudara, terhadap pujian-pujian manusia, karena dari pujian-pujian manusia itu kan ada orang yang merasa tersanjung, terus besar telinga, kepalanya besar gitu kan, yang artinya sombong, saudara. Makanya kita di sini janganlah saling memuji satu sama lain. Ya ada batasnya, benar, ada batasnya. Segala sesuatu ada batasnya. Segala sesuatu kalau berlebihan tidak baik. Iya, makanya kan suara kita. Makanya terus juga seperti dan juga, saudara, didikan Tuhan itu baik, saudara, baik dan benar. Dia walaupun sakit sih, saudara, ya, kalau didik Tuhan sakit, tapi kita harus tetap menerima, karena itu obat yang paling manjur buat diri kita. Apa yang kita menilai benar, tapi salah di mata Tuhan benarkan gitu, saudara. Jadi segala sesuatu itu jangan menganggap diri kita benar. Kita nggak boleh menganggap diri kita benar, karena kita manusia nggak ada yang benar, saudara. Yang benar hanya Yesus Kristus. Dan sekarang akhir zaman, saudara, genting sekali, saudara, dimana kita harus bertobat sungguh-sungguh, berjaga-jaga, dimana kita ditekankan sama Bapak Yesus, selain berdoa, nggak ada lagi yang apa yang kita bisa lakukan, nggak ada lagi, saudara. Makanya dari itu kita harus terus memuji, menyembah Bapak Yesus, karena hanya Dia yang keselamatan kita, hanya Dia yang ada di pihak kita lah, saya bilang seperti itu. Karena manusia membenci kita, manusia membenci kebenaran dari apa yang keluarkan dari mulut kita. Tapi saya anggap dia membenci Tuhan Yesus, bukan membenci kita. Karena apa? Karena kita hanya alat untuk menyampaikan kesaksian ya, walaupun ada yang percaya atau tidak, ya kita tidak memaksakan ya, karena itu semua orang tergantung orangnya masing-masing. Dan semuanya itu ya kita hanya mengucap syukur sama Tuhan. Apa yang kita punya ya bersyukur, kalau yang kita nggak punya ya kita bersyukur. Segala sesuatu bersyukur. Seperti itu, saudara, saudari. Shalom. Ya, saudara. Terus lanjut ya. Udah itu doang. Amazon 15 kali ya. Mari kita baca
Amsal 15. Amsal 15 ayat 1 sampai selesai. Kakak duluan. Amsal 15. Demikian firman Tuhan. Jawaban yang lemah lembut meredakan kegeraman, tetapi perkataan yang pedas membangkitkan marah. Lidah orang bijak mengeluarkan pengetahuan, tetapi mulut orang bebal mencurahkan kebodohan. Mata Tuhan ada di segala tempat mengawasi orang jahat dan orang baik. Lidah lembut adalah pohon kehidupan, tetapi lidah curang melukai hati. Orang bodoh menolak didikan ayahnya, tetapi siapa mengindahkan teguran adalah bijak. Di rumah orang benar ada banyak harta benda, tetapi penghasil orang fasik membawa kerusakan. Bibir orang bijak menaburkan pengetahuan, tetapi hati orang bebal tidak jujur. Korban orang fasik adalah kekejian bagi Tuhan, tetapi doa orang jujur dikenannya. Jalan orang fasik adalah kekejian bagi Tuhan, tetapi siapa mengejar kebenaran dikasihinya. Didikan yang keras adalah bagi orang yang meninggalkan jalan yang benar, dan siapa benci kepada teguran akan mati. Dunia orang mati dan kebinasaan terbuka di hadapan Tuhan, lebih-lebih hati anak manusia. Si pencemooh tidak suka ditegur orang, ia tidak mau pergi kepada orang bijak. Hati yang gembira membuat muka berseri-seri, tetapi kepedihan hati mematahkan semangat. Hati orang berpengertian mencari pengetahuan, tetapi mulut orang bebal sibuk dengan kebodohan. Hari orang berkesusahan buruk semuanya, tetapi orang yang gembira hatinya selalu berpesta. Lebih baik dikit barang dengan disertai takut akan Tuhan daripada banyak harta dengan disertai kecemasan. Lebih baik sepiring sayur dengan kasih daripada lembu tambun dengan kebencian. Si pemarah membangkitkan pertengkaran, tetapi orang yang sabar membenamkan perbantahan. Jalan si pemalas seperti pagar duri, tetapi jalan orang jujur adalah rata. Anak yang bijak mengembirakan ayahnya, tetapi orang yang bebal menghina ibunya. Kebodohan adalah kesukaan bagi yang tidak berakal budi, tetapi orang yang pandai berjalan lurus. Rancangan gagal kalau tidak ada pertimbangan, tetapi terlaksana kalau penasehat banyak. Seseorang bersuka cita karena jawaban yang diberikannya, dan alangkah baiknya perkataan yang tepat pada waktunya. Jalan kehidupan orang berakal budi menuju ke atas, supaya ia menjauhi dunia orang mati di bawah. Rumah orang congkak dirombak Tuhan, tetapi batas tanah seorang janda dijadikannya tetap. Rancangan orang jahat adalah kekejian bagi Tuhan, tetapi perkataan yang ramah itu suci. Siapa loba akan keuntungan gelap mengacaukan rumah tangganya, tetapi siapa membenci suap akan hidup. Hati orang benar menimbang-nimbang jawabannya, tetapi mulut orang fasik mencurahkan hal-hal yang jahat. Tuhan itu jauh daripada orang fasik, tetapi doa orang benar didengarnya. Mata yang bersinar-sinar menyukakan hati, dan kabar yang baik menyegarkan tulang. Orang yang mengarahkan telinga kepada teguran yang membawa kepada kehidupan akan tinggal di tengah-tengah orang bijak. Siapa mengabaikan didikan membuang dirinya sendiri, tetapi siapa mendengarkan teguran memperoleh akal budi. Takut akan Tuhan adalah didikan yang mendatangkan hikmat, dan kerendahan hati mendahului kehormatan. Amin. Saudara Budi, ada yang mau diinin nggak? Mata Tuhan kan di segala tempat, ya, sudah mengawasi orang jahat dan orang baik. Jadi dosa terselubung pun Tuhan tahu apa yang kita lakukan di terang maupun di gelap, ya saudara. Tuhan tahu, saudara. Makanya kita jangan menganggap pas berbuat dosa, Tuhan nggak ada, Tuhan nggak melihat. Padahal Tuhan ada dan melihat, dan Dia pun ada di segala tempat, saudara. Baik di rumah saudara maupun di rumah kami, semuanya di Tuhan ada, malaikat Tuhan ada. Makanya kita harus terus menguduskan diri lah. Menguduskan diri bukan sesuatu hal yang mudah. Saudara saudara berusaha, kita pun berusaha, saudara. Kita berusaha menguduskan diri kita, saudara. Kita bukan orang yang suci, kita melainkan orang yang berdosa. Kita nggak ada yang suci, saudara. Semuanya nggak ada yang suci, kita berdosa. Dan nggak ada satupun yang benar, melainkan hanya Tuhan yang benar. Karena apa? Karena kita keturunan Adam dan Hawa, melainkan kita sudah berdosa dari Adam dan Hawa. Jadi kita nggak pantas untuk melakukan aku nggak berdosa padahal berdosa, apalagi membela diri sendiri. Itu nggak berkenan oleh mata Tuhan. Kalau kita salah ya kita akui salah, kalau kita benar ya kita akui benar, kalau kita salah ya kita minta maaf,
kalau kita benar ya buat apa kita minta maaf seperti itu saudara. Dan kebanyakan manusia membenci teguran dan didikan ya saudara, dimana Bapak selalu mendidik, tetapi mendidiknya dengan ada 3 cara, lembut, setengah kasar, suaranya keras ya saudara, tegas dan keras saudara. Makanya antara 3 ini, jadi jangan hanya menerima lembut tetapi menerima yang nasi juga, jangan menerima bubur tetapi terima nasi juga, karena karena dua-duanya itu baik untuk tubuh kita saudara. Karena kalau yang lembut kita secara berarti kita baik rohani saudara. Makanya kita harus belajar menjadi dewasa rohani. Yang menjadi dewasa rohani bukan sesuatu yang mudah, kita akan melewati proses demi proses yang Tuhan kasih ya. Kalau pasti kita dikuatkan oleh Tuhan, karena Dia yang ngasih proses itu, pasti Dia yang menguatkan kita. Sama seperti utang kan diizinkan oleh Tuhan, tapi Tuhan yang bertanggung jawab. Itu seperti itu saudara. Makanya kalau ada masalah, curhat sama Tuhan apa yang kamu inginkan, tapi sebelumnya usahakan akui dosa-dosa dulu saudara, karena akui dosa sangat perlu ya saudara. Karena kita setiap menit, setiap detik, setiap jam kita dosa terhadap Tuhan, melakukan kesalahan, baik secara disadari atau enggak disadari saudara. Makanya, dan kebanyakan manusia hati yang gembira membuat muka berseri-seri, tetapi kepedihan hati mematahkan semangat. Hati yang gembira membuat muka berseri-seri, berarti kita kalau lagi gembira kita berseri-seri. Kalau tetapi kepedihan hati ya seperti ada orang yang menghakimi, ada orang yang mengata-ngatai. Pedihkan hati kita membuat mematahkan semangat. Misalkan ada orang bersaksi tapi dikata-katain ya, orang itu pun akan patah semangatnya kan saudara. Tapi ada yang menguatkan, yaitu siapa? Tuhan Yesus. Jadi kita pun ya, jadi dulu kita seperti itu saudara. Kalau ada yang mengatai kita sedih, tapi sekarang kita nggak sedih saudara, melainkan kita bahagia karena dari perkataan orang itu kita menjadi semangat dan digosok terus seperti emas saudara, seperti itu saudara. Dan saya sangat bersuka cita sekarang ini saudara, karena bersaksi ya saudara. Nah terus seperti itu. Shalom semuanya ya saudara. Jadi kan di dalam kitab Amsal 15 ayat 32 ini, siapa mengabaikan didikan membuang dirinya sendiri ya, tetapi siapa mendengarkan teguran memperoleh akal budi. Jadi firman Tuhan itu benar ya saudara ya, dan amin saudara. Karena firman Tuhan itu tugasnya itu menegur ya saudara. Kalau yang tidak suka ditegur ya berarti dia membuang dirinya sendiri saudara. Siapa mengabaikan didikan membuang dirinya sendiri saudara, tetapi siapa mendengarkan teguran memperoleh akal budi. Jadi berbahagialah kalian, kita sebagai orang percaya itu kalau ditegur sama Tuhan itu berbahagia, bersyukur saudara. Berarti Tuhan masih memperhatikan kita saudara, masih memperhatikan saya, masih memperhatikan saudara. Karena apa? Seperti orang tua yang di bumi, kalau orang tua sayang sama anaknya, pasti kalau anaknya salah ditegur toh, tidak mungkin tidak ditegur kan. Nah begitu juga dengan Bapa di sorga saudara. Kalau kita sudah melenceng ke kanan ke kiri gitu saudara, pasti Tuhan kasih teguran ke kita saudara. Entah itu tegurannya lewat mimpi, lewat orang lain, lewat 7 bintang, lewat siapapun lah saudara, lewat nggak apa-apa ibu saudara. Iya saudara. Jadi kalau bisa jadi kita harus belajar untuk mendengarkan teguran dari atau nasihat-nasihat dari orang-orang sekitar kita, karena Tuhan bisa memakai siapa saja saudara untuk menegur kita saudara, lewat orang tua, lewat teman, lewat pendeta, lewat saudara, lewat kakek nenek, atau lewat siapapun ya saudara. Karena Tuhan sayang sama kita. Kalau kita udah ditegur, kita sudah dihajar sama Tuhan, itu berarti kita sayang. Berarti Tuhan sayang sama kita saudara. Karena apa? Ya karena kan kita anaknya. Tuhan Yesus itu kan Bapa kita saudara. Selamat hari Minggu juga. Jadi Bapa itu kan Bapa kita saudara, Bapa rohani kita saudara ya kan. Jadi berbahagialah kalian yang menerima teguran-teguran itu saudara, karena ya itu baik untuk kita saudara. Jadi Tuhan itu mau kita perlahan demi perlahan itu menuju ke kebaikan saudara, menuju ke kebenaran saudara, kebenaran firman Bapa Yahweh SAW saudara.
Iya saudara, jadi jadi itu saudara, jadi apa namanya, Tuhan itu pengen kita menjadi anak yang sempurna saudara. Sempurna tak ya, secara daging secara manusia kita nggak sempurna ya saudara, tetapi Tuhan ingin menyempurnakan kita saudara. Jadi Tuhan itu ingin menyempurnakan kita saudara, dengan cara teguran-tegurannya saudara. Jadi tegurannya itu mendatangkan pertobatan saudara, ya kan, ada di firman Tuhan di dalam kitab apa ya, saya juga lupa itu saudara, yang kemarin kita baca deh, yang bangsa Israel itu yang Tuhan menghajar bangsa Israel dan untuk membawa mereka kepada pertobatan saudara. Itu saudara, kalau ada yang ingat firmannya share ya saudara. Itu saudara, yang bangsa Israel dibawa sama Tuhan, ditegur-tegur Tuhan untuk membawa pertobatan saudara. Begitu juga di zaman sekarang ini saudara, kita kan Israel rohani ya saudara, yang dimana Tuhan ingin kita bertobat saudara, bertobat sungguh-sungguh saudara, tidak sekedar bertobat doang saudara, tapi bertobat itu dengan dengan sungguh-sungguh saudara. Bertobatnya itu ada perubahan dalam diri kita saudara, dan menghasilkan buah pertobatan itu saudara, sehingga ketika kita pergi kita menghasilkan buah yang tetap saudara. Maka dari itu saudara, kita harus lebih lagi mengindahkan teguran-teguran, didikan-didikan dari Bapak Yahweh Sumasolohim saudara, karena didikan-didikan sekarang ini dari Bapak Yahweh Sumasolohim itu didikan yang sangat keras ya saudara, bukan didikan yang lembut-lembut lagi. Sudah tidak waktunya lagi didikan teguran yang lembut-lembut lagi saudara, bukan ya. Jadi didikan itu yang keras-keras saudara, karena kita diajarkan untuk menjadi dewasa rohani, jangan jadi bayi terus saudara, yang disusupi, yang disuapin makanan bubur, makanan lembek saudara. Kan kalau bayi kan baru lahir tidak punya gigi ya saudara, tidak bisa ngunyah dengan makanan yang keras saudara. Tapi kalau kita semakin lama semakin bertumbuh, kita kan udah bisa masuk ke makanan-makanan yang keras saudara. Maka dari itu kita harus menjadi dewasa rohani saudara, belajar menjadi dewasa rohani, yaitu dengan cara mendengarkan teguran didikan yang keras-keras saudara. Jangan yang hanya menyenangkan telinga kita, jangan hanya mau mendengar firman tentang berkat saja saudara. Jadi hanya berkat saja saudara. Kan kebanyakan orang senang dengar khotbah yang berkat. Yakin dan percaya kamu akan diberkati gini, rumah tanggamu gini akan diberkati bla 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 gitu kan saudara. Tetapi kalau udah didikan yang keras saudara, disuruh bertobat, banyak yang tidak mau saudara. Apalagi sekarang ini kedatangan Tuhan saudara sudah semakin dekat saudara. Karena apa? Karena Tuhan tidak lagi menunda kedatangannya saudara. Maka dari itu kita 7 bintang kanan Bapak Yeshua HaMashiach itu selalu memberikan teguran didikan yang keras-keras saudara, yang tidak bisa diterima oleh manusia saudara, yang tidak bisa diterima oleh akal pikiran manusia saudara, karena semua firman Tuhan itu tidak bisa masuk logika manusia saudara, ya kan. Kami juga kami menyadari kalau ternyata selama ini didikan Tuhan itu, nasihat-nasihat Tuhan, teguran-teguran Tuhan itu baik saudara, yang tidak bisa diterima oleh logika manusia. Jadi lagu-lagu rohanian tentang apa yang tak pernah didengar telinga, apa yang tak pernah dilihat mata, yang tak pernah didengar telinga, yang tak pernah timbul di dalam hati, semua disediakannya bagi yang mengasihi Dia. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah, ya kan. Jadi sekarang itu benar-benar ini saudara, yang tak pernah kita lihat, yang tak pernah kita dengar, yang tidak pernah kita pikirkan, itu semua disediakan oleh Tuhan saudara. Maka dari itu kita harus tetap semangat, berjaga-jaga, bertobat, berwaspada. Itu aja saudara, peringatan-peringatan Bapak itu aja, bertobat, berjaga-jaga, berwaspada selalu saudara, karena hari-hari ini adalah hari-hari yang sangat jahat. Guncangan-guncangan di mana-mana saudara. Belum lama ini kan gempa di mana-mana kan saudara.
ya kan saudara. Gimana ini? Haleluya saudara. Karisma kapur. Karisma kapur siapa itu ya? Itu kan jadi itu saudara. Jadi kita bertobatnya itu harus sungguh-sungguh saudara sekarang ini saudara. Tidak boleh larut dalam dosa saudara. Dan kalau ada yang meninggal gitu saudara, kita tidak boleh larut lama-lama dalam kesedihan saudara. Tapi sedih Sewajarnya saja saudara. sewajarnya. Tapi kalau terlalu sedih banget terus Tuhan nggak berkenan juga saudara, karena lebih baik sedihkanlah dirimu sendiri karena dirimu selamat atau tidak, itu yang paling Tuhan tekankan. Karena seperti Tuhan berbicara kepada perempuan Israel yang menangisi kematian dia kan, ya kata Tuhan, tidak perlu kamu menangisi aku ya, karena kayaknya seperti itu saudara. Tapi intinya seperti itu. Nih, seperti di kitab Amsal 15 ayat 31, orang yang mengarahkan telinga kepada teguran yang membawa kepada kehidupan akan tinggal di tengah-tengah orang bijak saudara. Jadi berbahagialah kita saudara yang mengarahkan telinga kita kepada teguran yang membawa kehidupan. Teguran itu membawa kehidupan ya saudara. Jadi jangan lagi, sekarang ini bukan lagi waktunya untuk memiliki hati yang sensitif, yang baperan saudara. Karena ya suka-suka kamu aja lah. Terus karena sekarang ini ya saudara, jangan lagi kita sensitif saudara, jangan kita mudah baper ya saudara. Karena saudara, bukan waktunya lagi untuk baper-baperan saudara. Karena ya Tuhan mau kita mengindahkan teguran-teguran itu saudara. Orang yang mengarahkan telinga kepada teguran yang membawa kehidupan. Jadi teguran Bapa Yahweh Yesus itu baik saudara, untuk mendatangkan kepada ke jalan kebenaran firman Bapa Yahweh Yesus, menuju kepada kesempurnaan saudara, kekekalan yang kekal saudara, yang abadi saudara. Maka dari itu kita sekarang ini menabunglah harta-harta sorgawi saudara. Dengan cara apa? Dengan cara bertobat, akui semua dosa-dosa kita. Kalau kita salah sama manusia saudara, sama teman, sama orang tua, sama siapapun itulah saudara yang kalian temui di sekitar kalian, kalau kalian salah saudara, perkataan ini kan kadang suka nggak bisa dijaga ya, perkataan mulut itu saudara, kan kadang ngomongnya kasar, ngomongnya tanpa kita sadari, kepleset lah ya saudara, gitu saudara. Jadi kita harus belajar mengekang lidah kita saudara, gitu saudara. Jadi kan ada di firman Tuhan juga, siapa yang bisa mengekang lidahnya adalah orang yang benar gitu ya saudara. Jadi kita harus mengekang lidah kita saudara, mengekang lidah dan mengekang jari kita saudara. Tidak boleh asal-asalan saudara, karena kan Tuhan Yesus melihat ya saudara. Tuhan Yesus itu melihat saudara. Jadi ya kita tidak usah membalas, karena pembalasan itu adalah hak Bapa Yahweh Yesus ya saudara. Iya saudara. Jadi kita mengasihi jiwa orang-orang yang pengen diselamatkan ya saudara. Jadi kita harus keras saudara, menyampaikan kebenaran firman Tuhan itu saudara. Tidak boleh lembut lagi, nggak ada tering-tering aling saudara. Bukan lagi waktunya untuk yang lembut-lembut saudara kan. Jadi waktunya untuk mendengarkan teguran yang sangat keras saudara. Tidak boleh baper-baperan ya saudara. Dan diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, karena dia yang sangat dikasih Tuhan ya saudara. Tuhan paling benci kalau kita mengandalkan kekuatan kita saudara. Jadi lebih baik kita mengindahkan teguran dari Bapa Yahweh semua saudara. Sudah tidak usah lagi dipedulikan itu si Trifani Sifa itu. Yang penting kita dengarkan saja pesan-pesan Bapa Yahweh semua yang yang disampaikan lewat firman-Nya ya saudara. Jadi udahlah, diamkan saja itu si Trifani Sifa itu. Dan kalau saudara baca Amsal, banyak ya saudara teguran-teguran yang bisa membuat kita sadar akan diri kita. Jadi kita itu berkaca dengan diri kita sendiri saudara. Karena ya semua firman ini teguran, tapi yang paling banyak itu Amsal kata saya. Karena Amsal ini yang bisa membuat hati, telinga, jadi menusuk gitu saudara. Menusuk hati, telinga, hati, tubuh, jiwa dan roh itu berhempas-hempas ya saudara. Di situ nggak ada sukacita lagi loh saudara, karena sakit sih sakit, tapi kita harus tetap semangat, harus tetap sukacita saudara. Ya memang benar, teguran itu baik, dan teguran itu membuat kita menjadi
peka. Jadi dari teguran itu kita mendapat kepekaan, saudara. Jadi seperti itu, saudara. Dan juga apa yang kita pernah, apa yang kita nggak inginkan, apa yang kita nggak lihat, apa yang kita nggak dengar, semuanya disediakan oleh Tuhan gitu. Itu semuanya di luar logika gitu kan. Makanya seperti itu. Jadi nih saudara, seperti yang di ayat Amsal 15 ayat 18 ya saudara, si pemarah membangkitkan pertengkaran, tetapi orang yang sabar memadamkan perbantahan. Jadi seperti kayak si Siva ini, udah biarin aja saudara, sabar saja kita hadapinya saudara ya, agar tidak ada timbul pertengkaran saudara. Jadi ya terserah dia mau terima atau tidak terima, terserah mereka, terserah si Siva ini saudara. Yang penting kita fokus kita hanya kepada Bapa Yahweh Yesus Masollohim saudara, tidak usah dipedulikan lagi, biarkan dia berkoar-koar saudara kan. Terus seperti 15 ayat 10, didikan yang keras adalah bagi orang yang meninggalkan jalan yang benar, dan siapa benci kepada teguran akan mati. Jadi kalau tanpa teguran itu mati, itu berarti mati secara roh, saudara. Jadi kalau orang yang nggak mendengarkan teguran, berarti buta tuli dan terlancang, saudara. Jadi Tuhan pun udah peduli sama dia, jadi rohani dia pun mati, saudara. Makanya, dan didikan keras itu baik orang yang benar, baik orang yang benar maupun nggak ada orang yang benar sih, maksudnya orang yang baik benar apapun enggak, semuanya dididik oleh Tuhan dengan keras, karena Tuhan mau yang murni dan emas, saudara, yang benar-benar sudah lewat dari lembah kekelaman dan lewat dari api itu, api yang Tuhan uji itu, seperti itu. Ulangan 8 ayat 2 seterusnya, ingatlah kepada seluruh perjalanan yang kau lakukan atas kehendak Tuhan Allahmu di padang gurun selama 9 tahun yang sedang maksud merendahkan hati. Iya. Jadi kan benar itu saudara Ibu Julce kan. Jadi dia bangsa Israel itu diizinkan Bapak itu putar-putar ya saudara, supaya membawa kepada pertobatan, karena bangsa Israel itu kan tegar tengkuk ya saudara. Jadi ya Tuhan sebel, Tuhan marah ya, karena kan orang Israel itu kan orang yang dikasihi Tuhan ya saudara, anaknya ya saudara. Nah jadi ya Tuhan tidak mau mereka. Salam bro and sis, terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa lagi dalam video-video berikutnya ya. Dan memberkati. See you.